Kita pengen dengar khotbah cuma yang mengenakan hati kita gitu ya nggak sih? Kita mau pembicara sehebat apapun, kalau tanpa buah itu sebenarnya nihil sih kalau. Misalnya dia kehidupannya sendiri nggak betul, apa yang mau diajarkan gitu. Pengajaran ini tuh biasanya orang-orangnya tuh cukup radikal gitu. Pokoknya di akhir-akhir ini lebih waspada lah kita sebagai anak-anak. Dan iman tuh harus dibangun ya, bukan kayak sesuatu yang langsung jadi gitu ya. Iya. Shalom Faith Fam, selamat datang kembali di Faith Minutes, Building Faith in Minutes. Oke, aku Billy sebagai host yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan untuk membahas Faith Minutes. Faith Minutes itu apa sih? Faith Minutes itu tuh kita jadi mengundang narasumber untuk kita bincang-bincang sesuatu yang inspiratif gitu ya. Terus kita dengerin cerita hidup mereka, kemudian kita gali-gali value dari mereka juga yang untuk membantu kita untuk merefresh iman kita lagi. Tapi jadi waktunya cuma singkat tapi bermakna. Oke, jadi di bulan April ini kita akan membahas kembali topiknya masih di toxic relationship. Jadi toxic relationship tuh masih dalam ranah kita kehidupan sehari-hari ya. Cuman mungkin kadang-kadang kita terlalu ini udah biasa nih. Akhirnya kita jadinya diam. Tapi ini suatu topik yang menurutku sangat menarik. Nah, untuk episode kali ini kita akan bahas toxic relationship dalam pengajaran nih. Nah, dalam pengajaran ini kita udah mengundang satu narasumber kita yang pastinya culture banget nih. Namanya David Roya. Kita sambut David Roya. Jadi coba David bisa perkenalan diri dulu mungkin ya, biar sobat-sobat Faith Farms ini bisa mengenal David lebih dalam. Oke, perkenalkan nama aku David. Ya aku biasalah gini aja, tiap minggu pelayanan, terus kehidupan sehari-hari ya menjalankan aktivitas semuanya dengan baik aja. Gitu aja sih kalau mantap. Oke, perkenalannya singkat banget ya David ya. Iya. Oke, jadi kalau dalam pengajaran ini tuh, kalau misalnya kita pikir-pikir gitu ya, pengajaran tuh kalau misalnya matematika mungkin 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu, udah pasti gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam pengajaran tuh, kayaknya pengajaran dalam gereja ya, itu yang sepertinya ini yang mana yang benar, yang mana salah nih. Kayaknya itu cukup sulit untuk kita pikirkan yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu. Nah, kalau menurut David sendiri gimana sih kalau misalnya dalam gereja, terutama di gereja kita nih, itu tempat kita tertanam, itu pengajaran tuh seberapa penting sih? Oke, menurut aku tuh dalam pengajaran di sebuah gereja itu pentingnya kok ya, karena ketika pengajaran itu membuat pengajaran itu sesuatu itu dalam pengajaran itu benar, itu pastinya akan menumbuhkan iman kita gitu. Tapi di dalam pengajaran itu kalau misalnya salah, itu yang pasti akan membelokkan iman kita. Karena di dalam pengajaran itu yang ku bilang sangat penting. Pentingnya apa? Membuat kita tuh semakin bertumbuh. Tidaknya tuh di dalam pengajaran itu sih kok. Itu pentingnya. Oke, jadi pengajaran tuh penting ya untuk tempat kita tertanam. Ya. Nah, kalau pengajaran di gereja kita tuh menurut kakak apa sih yang paling wah gitu? Makanya kakak bisa tertanam di gereja ini sampai sekarang. Oke, menurut aku kalau di gereja kita pengajaran udah sangat bagus ya, dengan mungkin pastor khotbah. Dia ketika mungkin dalam khotbah mengulik dulu terlebih dahulu, mungkin ketika membahas sebuah tokoh Alkitab dia mengulik dulu kehidupannya, latar belakang itu menurutku udah sangat bagus gitu. Karena ketika kita mungkin dan juga pastor kalau khotbah selalu yang ngambil ayat Alkitab itu selalu full gitu, nggak ibaratnya nggak cuma motong-motong ayat. Itu menurutku bagus gitu. Karena apa? Kalau kita cuma motong-motong ayat, kadang seringkali ketika mungkin dalam menyampaikan atau berkhotbah tuh akan menjadi riskan ya, karena potongan ayat itu yang akan menentukan dalam kita berkhotbah atau mungkin mengasih tahu lah ibaratnya firman Tuhan itu sih kok. Tapi menurutku di gereja kita ini udah sangat bagus dalam pengajaran sih. Oke, pengajaran itu penting, pengajaran di gereja kita udah bagus nih. Iya. Tapi ada nggak sih sebenarnya pengalaman-pengalaman dari kakak sendiri, dari David gitu ya, pas lagi dengerin khotbah, ini kayaknya kurang tepat nih rasanya mungkin, atau pas lagi dengerin kayaknya ada yang kurang tepat juga di gereja ini gitu. Menurut David sendiri gimana kira-kira? Kalau menurutku so far untuk di gereja kita, ketika aku mendengarkan khotbah nggak ada yang gimana-gimana sih ya. Bagus semua sih ibaratnya apa yang pastor kupas semuanya itu
pasti pastor selalu ngupas tuh dari latar belakang semua. Entah mungkin gimana dia cara ngupasnya atau mungkin dia ngebahas tokoh kita, tapi menurutku udah so far sejauh ini bagus banget sih ketika aku mendengarkan khotbahnya, dan itu sangat relate lah karena kita sering kali mungkin sebagai jemaat atau apa kita pengen dengar khotbah cuma yang mengenakan hati kita gitu ya nggak sih, mungkin ketika ada masalah masalah mungkin gue pengen kaya gitu. Nah mungkin ya udahlah gue pengen dengar khotbahnya yang tentang mungkin berita-berita Injil kemakmuran segala macam, tapi kan sebenarnya itu salah gitu. Tapi kalau misalnya kita ngedengar yang sesuatu yang pastilah ketika kita ngedengar sesuatu yang gak enak, ya itulah sebenarnya firman Tuhan itu. Ketika yang kita misalnya pengen kita pengen dapat sesuatu ibaratnya masuk khotbah yang pengen kaya, tapi pasti mungkin khotbahnya tentang mungkin membangun iman kita, dan itu pasti selalu yang gak enak ya nggak sih ketika khotbah gitu. Tapi itulah Injil atau firman Tuhan itu, ketika mungkin kita pengennya ini, pasti firman Tuhan yang disampaikan pengennya ini, tapi aku percaya itu yang akan membentuk kita semua sih. Yang seringkali firman yang bertentangan itulah yang mungkin nggak enak buat kita, tapi itu sebenarnya yang baik ketika disampaikan. Oke, mantap banget nih. Jadi kalau misalnya apa yang kita dengar itu kayaknya enak gitu ya, belum tentu itu yang baik buat kita sebenarnya gitu ya. Benar. Jadi itu mungkin cara ngebedain untuk yang pengajarannya kayak kurang tepat sama yang tepat gitu ya, Kak. Oke. Jadi kalau misalnya dari yang David sendiri nih selama ini dengar khotbah mungkin bukan dari gereja ini doang gitu ya. Seringkali kan pas lagi mungkin ada ke ibadah tempat lain atau misalnya ada acara di tempat lain gitu ya yang melakukan ibadah, terus ada kayak pembicaranya juga. Nah itu kadang-kadang kan pas lagi dengerin, ini kayaknya kurang tepat nih. Itu gimana sih? Gimana caranya David membedakan yang mana yang sesat dan yang mana yang kurang tepat gitu, atau yang mana yang baik? Oke, aku ada ayat firmannya sih kok. Mungkin teman-teman sobat Fatfam bisa baca di rumah. Aku bacain aja di sini. Di Matius 7 ayat 15 sampai 21. Aku bacain ya kok ya. Ya. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dan ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Itu kok. Jadi mungkin ya kalau kita ngedengar dari cuplikan-cuplikan Instagram segala macam, ya pasti banyak khotbah-khotbah berseliweran lah ya. Entah mungkin khotbahnya dia yang bagus atau mungkin yang menyesatkan. Tapi seperjalananku, aku kalau ngelihat orang ketika berkhotbah, aku selalu melihat buah dari orang itu. Ketika menyampaikan, karena menurutku ya kita semua mungkin ketika di depan layar atau mungkin kita di mimbar segala macam, kita bisa menjadi orang yang sangat berapi-api. Betul nggak sih kok? Yeah. Ketika mungkin kita khotbah segala macam, tapi dari kehidupan sehari-hari lah sebenarnya orang itu memancarkan gak sebenarnya kasih karunia Tuhan itu. Karena buatku setiap kita bisa menjadi hebat ketika mungkin di mimbar, ketika berkhotbah, mungkin menyampaikan pesan, tetapi dari buah itulah sebenarnya kayak seperti firman kan di ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah sebenarnya gampang ngebedainnya. Kita mau pembicara sehebat apapun, kalau tanpa buah itu sebenarnya nihil sih kok. Karena kehidupan Tuhan itu sebenarnya kan lebih kehidupan lebih ketindakan ya. Kalau kita cuma menyampaikan tapi dari buah roh itu kita nggak ada, dari buahnya nggak ada, menghasilkan sesuatu yang baik tidak ada, percuma apa yang kita sampaikan. Jadi itu sih gampang membedakannya kok dari buah. Nah, oke, Sobat Faith Fam. Jadi ingat ya, dari David itu dari buahnya. Kita bisa ngelihat orang kalau misalnya ngajarnya betul, pasti dia kehidupannya juga harus betul. Kalau misalnya dia kehidupannya sendiri nggak betul, apa yang mau diajarkan gitu betul, ya. Gitu kok. Kalau pohon kan kalau misalnya ngelihat ada pohon duren gitu, kelihatannya dari buah durennya gitu kan. Nah, kalau ini kita ngelihat dari orang itu melakukan apa dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, nah tapi kalau aku lihat ya, kalau di sosial media gitu kan
sebenarnya kita lihat orangnya, tapi kita belum tentu tahu dia kehidupan sehari-harinya. Nah, itu menurut David gimana cara kita ngelihat, oh ini benar apa enggak nih? Oke. Untuk kita membedakan itu mungkin kalau kita nggak ngelihat buah dari dalam kehidupan sehari-harinya ya, itu sebenarnya itu dari iman kita juga sih kok. Dan iman itu pastinya dibangun nggak cuma sehari 2 hari. Karena pastilah kita ini hidup pasti ada yang namanya feeling yang nggak sih kok, ketika mungkin kita ngerasa sesuatu, oh ini kayaknya nggak sesuai firman Tuhan nih. Itu pasti kayak Tuhan ada sesuatu ngingetin gitu. Karena kayak ketika aku mungkin ada di suatu yang ibaratnya komunitas atau yang tidak baik, aku kayak ngerasa kok ini kok kayak berentangan nih dengan firman Tuhan. Pasti kayak ada, nggak tahu suara Tuhan atau suara apa ya, pasti kayak ada sesuatu yang ngingetin gitu, kayak ini kok beda ya, perasaan yang di Alkitab nggak kayak gini. Perasaan yang apa yang Tuhan ajarin nggak gini. Pastilah bedanya gitu. Mungkin kita nggak ngelihat mereka dalam kehidupan sehari-hari, tapi mungkin Tuhan bisa ngasih sesuatu, entah suara atau mungkin suatu petunjuk lah, kalau ibaratnya ini benar nih atau ini mungkin tidak benar nih, begitu sih kok. Oke. Dan itu pastinya dibangun iman itu nggak sehari 2 hari. Makanya itu pentingnya kita juga baca Alkitab, mungkin dengar renungan, dan benar-benar kita tuh nggak asal apa ya, cuma iya doang dalam mungkin pengajaran, tetapi kita juga harus belajar semuanya sih kok. Dan itu yang benar-benar membuat kita tahu ini pengajaran ini benar apa enggaknya nih. Karena kehidupan itu sebenarnya tentang kita tuh harus belajar terus ya nggak sih kok. Kalau kita nggak pernah belajar, kita akan ya udah ke bawah arus dan mungkin bisa ikut dalam kesesatan itu sih kok. Nah, itu mantap nih, cocok banget sama temanya kita, yaitu building faith in minutes gitu kan. Kita membangun iman tuh mungkin ini salah satu bagian fondasinya untuk kita membangun iman gitu ya, dengan mendengarkan faith minutes ini. Nah, yang aku penasaran lagi sebenarnya, kalau misalnya kita sudah membangun iman nih, ini kan kita bicara sebagai konteksnya sebagai kita orang yang Kristen gitu, orang yang selalu ke gereja. Gimana kalau misalnya ternyata aku belum kenal nih sama Tuhan Yesus, aku belum pernah baca Alkitab, aku belum pernah datang ke gereja, tapi aku pas dengerin ini, gimana caranya aku membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang tidak gitu? Soalnya kan aku belum pernah ada pondasinya nih. Sedangkan kalau tadi kan David jawab, oh ini dari Alkitab, dari apa yang kita dengar gitu ya. Gimana tuh Pet kira-kira? Ini berarti konteksnya masuk ke orang yang belum mengenal Tuhan gitu ya Kak? Betul. Orang yang belum percaya. Oke, Gimana? mungkin untuk teman-teman yang mungkin belum percaya dan pengen ibaratnya mengenal Tuhan ya sebagai juru selamat. Supaya nggak sesat gitu. Iya, supaya nggak sesat. Ya, kalau pesan dari aku sih, pastikan yang mungkin teman-teman mau ini mencoba ibaratnya belajar tentang Alkitab semua ya, pastikan kalian cari mentor yang benar-benar benar lah, ibaratnya mentor ini benar gitu. Ibaratnya udah punya track recordnya bagus segala macam, tidak ada ibaratnya di apa mentor ini nggak pernah gaduh di sosmed segala macam. Dan itu sih menurutku yang pertama, cari mentor dulu ya. Mungkin kita cari mentor pun nggak tahu ya, mungkin nanti kedepannya mentor ini benar apa enggak, tapi terlepas dari itu ya kita sambil cari mentor, mungkin kita sambil bawa semuanya dalam doa sih. Kalau mungkin teman-teman yang benar-benar masih belum percaya ini pengen benar-benar percaya sama Tuhan, pasti nanti pada ujungnya Tuhan akan bukain jalan kok. Tuhan akan ngasih penunjuk gitu, entah petunjuk 1 atau petunjuk 2, pasti Tuhan akan buka jalannya gitu. Karena mungkin aku pun juga ibaratnya latar belakang mungkin orang tua aku yang bukan dari backgroundnya Kristen ya sebelumnya ya. Dia juga backgroundnya dari yang orang belum percaya sampai mengenal Tuhan Yesus ya. Mungkin aku percaya perjalanannya beliau nggak mudah gitu, tapi pasti Tuhan akan bukain gitu jalan-jalan itu untuk kalau misalnya kita niat benar-benar pengen mengenal Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat kita sih kok. Oke, mantep banget. Tapi yang terpenting kita sambil kita berjalan coba usahain ada mentor sih, biar yang membimbing itu dengan baik sih kok. Ya, mudah-mudahan sobat Faith Fam yang misalnya pengen mengenal Tuhan gitu ya, dapat menemukan mentornya yang tepat gitu juga ya. Yang tepat sih. Oke. Nah, kalau dari David sendiri pernah nggak sih pas lagi belajar gitu ya, kan kita hidupnya harus belajar terus nih, belajar. Dalam pengajaran kita semakin diubahkan gitu ya. Nah, pas lagi gali-gali gitu tiba-tiba nemuin kayaknya salah masuk nih. Jadi masuknya ternyata malah ke ajaran sesat. Ada nggak sih yang pernah David sendiri rasakan gitu? Ini sesat nih kayaknya. Tapi baru sadarnya
udah terlanjur masuk nih, gimana nih? Udah terlanjur nyemplung. Iya, udah terlanjur nyemplung. Oke. Gimana tuh? Aku pun juga, ya itulah, aku tadi waktu pernah di dalam lingkungan yang ibaratnya tanda kutip sesat ya. Ya aku menyadari itu sebenarnya dari awal masuk sih sebenarnya. Dari awal masuk sebenarnya udah menyadari gitu kayak. Iya sebenarnya kok kayak gini ya konsep ibadahnya segala macam ya. Tapi mungkin karena aku ibaratnya waktu itu karena ibarat kita dari sekolah-sekolah dan ya ibaratnya kecemplung rame-rame. Kecemplung rame-rame karena ibaratnya aku ikutan teman-teman juga sih kayak wih seru nih bareng-bareng juga teman-temanku ya kan, dan juga aku juga banyak dapat teman-teman baru gitu kan kok. Tapi aku juga kayak nyadarin gitu seiring berjalan waktu kok ini kayak kehidupan gue kayak dikekang, kayak kita tuh nggak lepas gitu ketika di dalam ini pengajaran ini, kayak dia tuh sebenarnya Kristen tapi nggak Kristen juga sih. Gimana ya ngomongnya ya, dia tuh kalau ya pokoknya Kristen tapi nggak Kristen sebenarnya karena banyak pengajaran di Alkitab tuh yang apa ya di meleset-melesetkan gitu. Mungkin dengan dia cuma ngambil kutipan 1 ayat 2 ayat, makanya tadi aku bilang di awal kan pentingnya kita tuh membaca Alkitab nggak boleh 1 ayat 2 ayat sih kok. Itu sih paling. Nah itu gimana tuh, kan tadi katanya dari awal masuk udah tahu nih sebenarnya. Terus gimana sih caranya untuk David bisa akhirnya Keluar. Aku keluar deh daripada di sini terus sesat gitu kan ya. Bener. Nah, gimana tuh? Aku cara keluar sih sebenarnya ketika posisiku udah bener-bener kayak wah ini udah nggak bener banget ini. Kayak ibaratnya kita waktu itu apa ya mungkin sempat kayak bagi-bagi makanan segala macam ya kan, kayak sering ibaratnya bagi makan ke jalan, tapi ternyata dari sisa makanan itu bukannya dibagiin sepenuhnya tapi ada yang dijual murah gitu. Aku ngeliat yang leader-leaderku di atas kayak ketika aku baru tahu itu semua dikasih tahu kayak wah nggak bener nih. Di situ kayak aku ngerasa kayak udah mulai puncaknya gitu kok, kayak nggak bisa nih kayak gini mulu, kayak kok begini ya, seharusnya kan makanan ya udah kalau ketika udah dipercayain dimandatin udah bagiin semua ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan secara gratis ya udah bagiin semua, tetapi ternyata ada yang dijual sisanya. Itu menurutku udah nggak make sense banget. Itu makanya ketika itu sebenarnya pilihannya waktu itu ketika aku keluar dengan cara ya ada suatu perpecahan sih. Karena udah nggak ada jalan lagi kok. Ketika kita percayalah, ketika kita menyampaikan sesuatu yang benar dan mereka ini orang-orang yang salah ini nggak terima, ujung-ujungnya pasti ya bakalan pecah. Karena ketika sesuatu hal yang benar dan dipertemukan sesuatu yang hal tidak benar, itu nggak akan ketemunya. Ya ujung-ujungnya apa? Pecah. Ya udah. Pada intinya aku milih, udah lebih baik gue mundur atau aku mundur gitu, daripada ikut-ikutan di dalam hal itu mulu. Yang nggak percuma juga, yang ada membuat imanku nggak bertumbuh dan ibaratnya otakku malah makin kecuci nanti. Jadi mau nggak mau aku udahlah bentrokin aja sekalian. Ibarat aku sampai bilang kayak kak ini nggak benar ini perbuatan kayak gini. Kakak kok ketika dimandatin ini malah ini semua. Ya mereka emosi semua sih sebenarnya ya, emosi semua. Tapi itulah ketika kita menyampaikan sesuatu yang benar pasti akan banyak dibenci orang gitu. Tapi aku percaya itu semua sih sebenarnya karena Tuhan ya begitu ya. Karena aku ketika mungkin ngelawan orang-orang kayak gitu, aku pun juga sebenarnya kayak mikir kayak Tuhan, tolong Tuhan. Karena Takut juga ya sebenarnya. Takut juga sebenarnya kan, takut juga. Tapi ya semua itu karena Tuhan sih aku bisa, mungkin sampai saat ini aku bisa keluar bebas gitu. Oke. Dan kalau misalnya kayak gitu, sekarang masih kontak sama mereka tuh atau udah putus sama sekali gak? Sejujurnya udah putus sama sekali sih. Udah putus sama sekali. Putus sama sekali. Kita doakan yang terbaik buat mereka Iya, ya. kita doain aja. Kita tetap doain ya. Walaupun pisahnya nggak baik-baik nih. Iya, walaupun pisahnya nggak baik. Tapi ya tetap kita doain supaya mereka sadar juga gitu ya. Emang nih pengajaran ini tuh biasanya orang-orangnya tuh cukup radikal gitu ya. Bener, radikal banget. Nah, apa sih yang kalau misalnya kira-kira dari David sendiri, kan ini ada nih ketemu satu ajaran sesat nih. Ya. Pernah nggak sih nemu ajaran sesat yang lain tapi David sebenarnya nggak ada di dalamnya gitu. Kalau tadi kan di dalamnya akhirnya David keluar gitu. Nah, kalau misalnya ada pengajaran yang David lihat dari luar, ini kayaknya salah nih. Itu kira-kira gimana cara David menanggapi yang kayak gitu? Aku ketika mungkin ngelihat
Ini tanda koneksi berarti aku yang belum nggak nyemplung di Nggak nyemplung. Kali ini nggak nyemplung Kali nih. ini nggak nyemplung. Aku sih karena udah pengalaman begini ya, ketika mungkin aku ngeliat ada sesuatu, mungkin kita sering yang ngeliat ya di sosmed, entah di Instagram, Reels IG segala macam kayak gitu. Ketika aku tahu karena aku sebelumnya pernah nyemplung, aku bakalan share ke teman-temanku gitu. Kayak ngasih tahu, ini nih hati-hati nih kalian nih dengan hal-hal begini nih, karena gue dulu pernah nyemplung gitu. Aku kadang sering share ke teman-temanku gitu kayak yang mereka belum kena, aku share gitu kayak hati-hati ya untuk hal-hal kayak gini nih, lihat yang di Reels IG segala macam. Pentingnya teman-teman juga harus memfilter sih semuanya. Pokoknya setiap apapun yang aku ituin, aku share ke teman-teman kayak aku selalu bilang hati-hati ya. Pokoknya yang begini-begini kalian harus hati-hati. Aku selalu gituin sih. Oke, jadi share ke teman-teman juga ya supaya mereka nggak malah terjerumus gitu ya. Benar, Bagus, biar nggak terjerumus lah. Bagus, itu ide yang bagus juga. Mungkin nanti kapan-kapan aku pas ngeliat aku juga bakal share gitu. Selama ini kayak apaan sih, langsung scroll aja, nggak usah gitu. Nah, kalau misalnya dari David sendiri itu tertanam dalam Komsel nggak, Fit? Aku tertanam sih kok. Oh, tertanam dalam Komsel. Nah itu kan anak-anak mentornya tuh jatuhnya kan anak-anak Komselnya. Nah itu biasanya David suka sharing apa sih yang soal pengajaran ini? Oke. Aku sering sharing sih untuk Komselku sendiri. Beberapa aku sharing tentang membangun iman mereka, tentang percaya sama Tuhan, dan pastinya aku sharing ke mereka juga tentang ya pengajaran-pengajaran gitu. Pengajaran-pengajaran dalam artian untuk mereka lebih waspada terhadap pengajaran-pengajaran. Mungkin ya kita pasti punya semua sosmed ya. Kita aktif di sosmed. Nah itu pentingnya juga kita ketika kita aktif di sosmed, kita harus pinter juga. Pinternya dalam arti kita bijaksana gitu dalam mungkin kita melihat khotbah, apa khotbah itu benar nggak, atau khotbah itu malah cuma ya udah menyenangkan hati kita doang, atau mungkin lebih dalamnya lagi bisa menyesatkan kita. Aku sering ngasih tahu juga anak-anak komselku gitu sih kok, untuk lebih pokoknya di akhir-akhir ini lebih waspada lah kita sebagai anak-anak muda gitu. Karena pengajaran ini mereka aku bisa bilang ketika mungkin mereka tampil keluar tuh acara-acara luar, mungkin mereka bisa dibilang Kristen, tetapi ketika kita nyemplung ke dalam itu sebenarnya nggak Kristen gitu. Makanya ini sebenarnya riskan banget sih dan ya harus waspada banget sih, dan itu semua untuk proses kita bisa filter semua itu butuh iman sih yang dibangun, nggak cukup sehari 2 hari, tapi iman yang harus dibangun berproses hari demi hari. Oke, memang iman tuh harus dibangun ya, bukan kayak sesuatu yang langsung jadi tiba-tiba overnight, tiba-tiba kita langsung beriman gitu, enggak ya. Nah, kalau misalnya iman sendiri itu menurut David tuh kalau misalnya David nemuin nih ada temen nih yang ternyata ngikut ajaran sesat. Kalau tadi kan mungkin David di dalam nih, terus habis itu David ngeliat dari luar. Nah kali ini pas David ngeliat, kok ini malah temenku sendiri nih. Gimana tuh caranya tuh kalau misalnya untuk kasih tahu, itu tuh yang salah. Padahal dia kan pasti punya, oh enggak kok ini benar. Ini kan pengajaran yang udah dari dulu aku belajar nih. Masa ini salah sih? Terus nanti malah jadinya cekcok. Nah itu kan agak takut tuh ya. Padahal soalnya kayak kali ini temen nih. Gimana tuh Fit? Kalau aku sih, kalau kita kan sebagai anak Tuhan, tugas kita cuma cukup menasehati ya. Untuk urusan hasil dan sebagainya kan itu urusan pekerjaan Tuhan ya. Ibaratnya ketika aku melihat temanku udah tahu nih dia lagi terjerumus segala macam, aku bakal tetap kasih tahu sih. Kayak lu ini sebenarnya ini udah di luar konteks loh, nggak boleh begini. Pengajarannya lu harus hati-hati nih, sebenarnya udah nggak boleh. Tapi kalau dia malah ibaratnya lu so iya lu so benar, oh ya udah. Intinya kita sebagai anak Tuhan kita udah ngasih tahu ini yang baik, ini yang tidak baik. Tugas kita sebagai anak Tuhan sebenarnya itu aja. Dan urusan hasil semuanya itu Tuhan yang akan nanti nentuin sih. Ibaratnya nanti pasti Tuhan yang akan ngubahin lah. Entah mungkin nggak tahu waktunya kapan, tapi pasti nanti Tuhan akan ngubahin sih. Aku percaya itu. Jadi bukan tugas kita ya untuk ngubahin orang, tapi tugas kita tuh ngasih tahu mereka yang mana yang betul, yang mana yang sesat gitu, supaya mereka tahu. Takutnya emang mereka belum tahu gitu kan. Jadi kalau misalnya mereka mereka udah tahu terus masih bersikeras, ya udah biarkan Tuhan gitu ya. Walaupun kita ya tetap usaha negor lah ya gitu. Oke. Nah,
kalau misalnya soal pengajaran-pengajaran sesat ini, gimana sih cara kita untuk jadi kan pengajaran menurutku tuh bukan cuman untuk pengajaran pada saat khotbah ya, Iya. tapi pengajaran itu pada saat kita menjadi pelayan pun itu sebenarnya kita sudah menjadi pengajar-pengajar. Iya. Nah, menurut David gimana caranya kita sebagai pelayan biasa nih yang mungkin nggak khotbah, mungkin kita nggak suka sharing, mungkin kita bukan ketua komsel atau apa, tapi kita bisa mengajarkan juga kepada mereka nih gimana itu caranya. Oh, berarti ini kita sebagai konteks Pelayan. pelayan bukan yang khotbah ya? Bukan yang khotbah. Oke. Atau bahkan mungkin selain sebagai pelayan biasa, kita sebagai jemaat biasa gitu. Oke, jemaat biasa ya. Yang belum melayani. Oke, sebenarnya gampang sih kok. Kita semua dengan kita menunjukkan atau kita tuh ibaratnya ya, kita sesuatu yang baik atau kita dari produk yang baik itu sebenarnya tadi dari awal yang ku bilang ya, dari buah. Apakah kita dari buah sudah melakukan semuanya itu? Dan pastinya aku percaya gitu ketika orang ibaratnya orang bukan orang benar sih, ibaratnya ketika pengajaran itu benar pasti juga hasil buahnya juga benar gitu. Dan pastinya orang ini nunjukkan semuanya itu ibaratnya nunjukkan dalam arti dia berkarakter Kristus sih. Dia melakukan kehendak Tuhan segala macam. Pasti akan terlihat beda lah kok. Orang yang benar-benar cuma ibaratnya omong-omong doang sama yang orang ngomong tapi ada bobotnya. Itu pasti akan terlihat beda kok. Dari buahnya lah itu kita bisa lihat dari kehidupan mungkin dia melakukan nggak mungkin rutin berdoa segala macam itu sebenarnya kelihatan sih kok dari bibit-bibit bobotnya sih. Oke. Iya. Menarik ya, dibilang pada saat kita melayani ternyata di belakangnya bisa jadi kita nggak melakukan apa yang kita suruh gitu ya. Nah, pengajaran gimana tuh Kak David menasehati teman-teman yang kayak gitu tuh, dia melayani dengan baik gitu ya di mimbar kelihatannya wah, tapi pas dilihat aslinya kok kurang nih, mesti diapain tuh ya Pit ya? Ya baik Aku minum dulu ya. Ya boleh. Minum Minum juga lah ya kok ya. baru nih Pit. Oke, mantap. Sebenarnya sama kayak yang tadi aja sih kok ya. Tugas kita tuh nggak bisa mengubah orang gitu. Ya. Tapi tugas kita ya cukup menasihati mereka. Ibaratnya kalau mereka tetap keras kepala, ya udah kita nggak bisa memaksa mereka. Karena kalau ujung-ujungnya kita memaksa mereka untuk mungkin sesuai apa hasil yang kita inginkan, itu nggak akan bisa. Karena pengubahan itu cuma ya datangnya daripada Tuhan gitu kok. Oke. Tugas kita cuma cukup nasihatin, ngasih tahu kalau kita bisa membimbing mereka ya bimbing. Tapi kalau untuk urusan mengubahkan kita nggak akan bisa karena soal pengubahan itu urusannya Tuhan sih kok. Gimana kalau misalnya pas kita nasihatin teman kita gitu, akhirnya dia ya udah aku pindah gereja. Gimana nih pindah gereja? Wah, berat nih. Kalau misalnya dia ujung-ujungnya pindah gereja, ya udah. Kalau aku ya udah gitu kayak ya udah itu urusannya dia kan, berarti kan udah pilihannya dia kan mau pindah gereja. Ya udah. Pada intinya kita sebagai teman, mungkin sebagai sahabat, orang terdekat, kita udah ngasih tahu semuanya, hal yang baik, hal yang tidak baik. Balik lagi tadi yang gue bilang, dia mau terpilihannya mundur, ya berarti sampai tadi pindah gereja, ya udah itu udah pilihannya, mungkin pilihannya dia ya. Oke. Dan aku ya nggak bisa maksain gitu. Oke. Tapi kalau David sendiri sebenarnya menyarankan nggak sih untuk kayak kita pindah-pindah gereja gitu? Enggak sih, aku bilang untuk pindah-pindah gereja sih jangan ya. Karena kalau kita pindah-pindah gereja itu akan membangun suatu habit yang tidak baik sih kok. Karena ketika kita nggak sesuai nih pengajaran ini sama ibaratnya iman gua, pindah lah. Ntar di gereja selanjutnya nggak sesuai lagi, pindah lagi sama aja gitu. Tapi pastikan setiap kita atau teman-teman sobat fam punya gereja yang benar-benar kalian tuh bisa tertanam gitu. Satu gereja yang membuat kalian tertanam, karena itulah yang akan membangun iman kalian, itulah yang akan membentuk kalian. Mungkin ketika kalian dibentuk di satu gereja itu mungkin banyak hal-hal yang gak enak, ya teruslah berada di situ karena kalian mau ke gereja manapun tetap aja sama gak enak gitu. Karena ya mau kalian mau dimanapun pasti akan ada orang-orang yang menyebalkan ya nggak sih kok. Mau kalian pindah ke gereja manapun, ke gereja A, ke gereja B, atau sampai gereja Z, pasti akan tetap banyak orang-orang yang menyebalkan. Tetapi itulah yang akan membentuk iman dan mental kerohanian kita sih kok. Oke, jadi kita jangan sampai kita pindah-pindah gereja gara-gara nggak suka sama pengajarannya gitu ya. Benar. Nanti pasti ada juga orang-orang yang menyebalkan gitu. Oke,
Oke, kita luar biasa banget kita ngobrol hari ini. Nggak berasa banget waktu kita sudah di penghujung nih, udah akhir nih. Mantap. Nah, David banyak banget sharing buat kita. Yang pasti kalau orang dinilai pasti dari buahnya satu ya. Terus juga kalau untuk pengajaran-pengajaran itu tuh yang penting kita bisa kita minta Tuhan bantu juga kita untuk membedakan yang mana yang benar, yang mana yang enggak. Iya, benar Sebetulnya kok. kita membangun iman tuh dikit-dikit nih, terus tingkat, akhirnya iman kita bisa sampai kepada Kristus. Itu Ya. yang penting, Faith Fams. Nah, terima kasih untuk David yang hari ini udah cerita dan nilai hidup kita yang sangat memberkati gitu ya, udah sharing-sharing, bahkan sampai nyemplung ke ajaran sesat juga gitu ya. Menarik banget gitu hidupnya. Nah, aku harap episode kali ini memberkati dan sangat relate nih sama kita semua. Jangan lupa subscribe untuk follow dan share juga Faith Minutes ini, terutama dari YouTube Faith Works Community ke keluarga dan teman-temanmu. Siapa tahu jadi percakapan yang baik, nanti juga bisa teman-teman negur temannya yang mungkin selama ini ada di dalam pengajaran sesat gitu ya. Atau bahkan mungkin jadi teman-teman bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Itu kan yang ingin Tuhan tanamkan juga di kita. Supaya kita berkarakter Kristus. Oke? Faith Minutes, building faith in minutes. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah!